Boleh bombe sama laki tak pagi, silakan. Gak apa-apa. Boleh bombe sama laki tak siang. Boleh bombe sama laki tak sore. Tapi malam hari sebelum tidur jangan ada bombe di antara kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf bapak-bapak, saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, jamaahnya yang hadir lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Jadi saya mendahulukan yang banyak daripada yang sedikit. Jadi mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mendahulukan ibu-ibu, bapak-bapak. Boleh? Ikhlas? Ikhlas, Pak? Ikhlas. Karena jangan heran, sekarang itu yang banyak di mana ibu-ibu. Karena memang menurut hasil penelitian pun, dari populasi seluruh penduduk dunia, itu sudah sekarang itu sudah 1:7. 1 urani 7 makunrai. 1 bapak-bapak 7 ibu-ibu. Jadi wajar di mana-mana lebih banyak ibu. Sekarang yang hadir yang banyak ibu. Majlis taklim yang banyak. Yang pakai seragam yang banyak. Di pengantin yang banyak. Di pasar yang banyak. Yang bergosip yang banyak. Hah? Yang banyak siapa? Yang di neraka yang banyak. Masya Allah, tapi walaupun banyak ibu-ibu di neraka, mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak ada yang menjadi ahlun nar. Insya Allah menjadi ahlul jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, wabil khusus Bapak Ketua KPRI, betul, Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Bapak Haji Mikdar, dan Ibu selaku tuan rumah, keluarga besar, khususnya Ibu Ketua Aisyah Kecamatan Pancarijang, ibu-ibu, bapak-bapak daripada tenaga pengajar atau pendidik yang sempat hadir, ibu-ibu yang sempat hadir dari manapun dan dari apapun, yang sempat hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua tanpa terkecuali kita dalam keadaan diberkahi, diridhoi, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bersilaturahmi, kembali kita sama-sama berkumpul, kembali kita sama-sama bermujalasah, duduk bersama untuk mengharap ridha Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah dengan kebersamaan kita, dengan taklim kita, dengan majlis kita, dengan mencari ilmunya kita. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu dan bapak, setiap langkah kaki kanan dari rumah, Allah akan balas dengan 10 pahala kebaikan setiap langkah kanannya. Amin. Dan semoga dengan langkah kaki kiri kita, mudah-mudahan Allah gugurkan 10 keburukan dan kesalahan di dalam diri kita. Amin. Maka yang lebih baik dan lebih bagus adalah orang yang paling jauh rumahnya dari tempat ini. Apalagi kalau dia berjalan kaki. Kira-kira siapa yang paling jauh di sini? Hah? Saya. Dari Pingrang. Tapi masalahnya saya nggak jalan kaki. Saya bawa mobil. Tapi mudah-mudahan setiap putaran roda kendaraan kita, baik yang naik mobil maupun naik motor, dikiaskan setiap putarannya Allah akan berikan kita begitu banyak pahala, seperti Allah memberikan langkah-langkah kaki kita dengan begitu banyak pahala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah, selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu berada di jalannya. Perkara yang pertama kali kita minta kepada Allah setiap sholat,
Sholat berapa rakaat? Ibu? Sholatnya satu hari satu malam berapa rakaat? 11. Oh 17. Kirain dirapang 11. 17 rakaat wajibnya. Mudah-mudahan bukan hanya 17. Kalau kita hanya 17 rakaat satu hari satu malam, Masya Allah kita berada di zona aman. Artinya apa? Standar biasa-biasa saja. Mudah-mudahan di atas 17 rakaat. Mudah-mudahan bisa sampai 40 rakaat satu hari satu malam kita laksanakan. Dari mana kita ambil 40 rakaat itu? 17 rakaat sholat wajib ditambah dengan sholat 12 rakaat rawatib. Rawatib itu apa? Qobliyah, ba'diyah. Rawatib itu adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Baik sebelum maupun sesudah. Kalau bisa 12 rakaat ini kita tidak lepas. Kapan dan di mana saja? 2 rakaat qobliyah subuh. Sebelum subuh. 4 rakaat qobliyah zuhur. Sebelum zuhur. Sudah berapa? 6. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Mohon maaf, ba'diyah zuhur. Masya Allah. Sudah berapa? 8. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sudah berapa? 10. Dan 2 rakaat ba'diyal isya, yaitu sesudah isya. Ini 12 rakaat tambah 17 sudah berapa? 29. Ditambah kalau bisa sholat tahajud 8 rakaat. Kalau nggak bisa tahajud, oke, bisa dipindahkan sholat duha 8 rakaat. Jadi berapa? 37 ditambah 3 rakaat sholat witir. Kita jangan tinggalkan 40 sholat arba'ina sholatan. Maka insya Allah garansinya adalah apa? Minimal 1 bulan kita tidak pernah lupakan dan tidak tinggalkan arba'ina sholatan. Garansinya insya Allah Allah mudahkan kita untuk menuju pintu surganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Nah, ketika sholat, apa sih yang kita minta? Apa yang kita minta, Bu? Pertama kali baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Pertama kali yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan kami jalan yang mana? Jalan yang lurus. Jalan yang enggak belok-belok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat betul berupa petunjuk hidayah. Bukan jalan orang-orang yang engkau berikan kesesatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita minta pertama kali kepada Allah. Agar kita hidup di dunia ini punya petunjuk. Tidak tersesat. Tidak salah jalan. Tidak menyimpang. Kenapa? Kalau sudah jalan-jalan. Kalau sudah menyimpang. Maka jangan harap kita akan bisa selamat dunia akhirat. Maka yang kita minta selalu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau 40 rakaat kita sholat, itu kita baca 40 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada cerita mengenai ayat ini. Ada orang tua pergi ke tanah suci. Masya Allah. Ibu, mau ke tanah suci? Mau pergi haji umrah? Mau sekali atau mau banget? Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Ya.
Bagaimana ceritanya Ibu? Mau cepat belum mendaftar. Masya Allah. Kalau sidrap berapa reguler, berapa tahun menunggu, sekarang daftar mungkin hampir sama dengan pindrang, 40 tahun. Masya Allah, NH plus saja yang bayarnya plus, itu Masya Allah menunggu daftar sekarang 10 tahun. Daftar tunggunya. Yang plus, yang bayarnya mohon maaf kurang lebih sekarang 200 juta. Itu menunggu 10 tahun. Makanya sekarang ada yang plus. Bayarnya juga plus. Berapa? 300 juta. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki berapapun bisa ke tanah suci. Amin. Amin ya Rabbal. Ada ibu-ibu, nenek-nenek ke tanah suci. Ya Allah, sendirian berangkat sampai di tanah suci pusai. Kecami pusah. Kesasar. Tengok kanan kiri, weke kasih bawaku, wendo kasina. Mati kaya Mau bertanya tidak cocok bahasanya. Di sana bahasa apa? Arab. Lah dia jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kaku. Bisanya bahasa Udi. Dia mau tanya, dari jauh dia lihat ada orang pakai seragam polisi. Melo kapakutana. Ternyata setelah dekat, hidungnya mancung sih. Polisi Arab nih. Bingung dia mau tanya. Padahal dia mau tanya sama polisi, tolong tunjukkan saya jalan yang lurus menuju hotel saya. Tapi tidak tahu bahasa Arabnya. Tapi ini ibu pinter, anggota majelis taklim. Ada ayat-ayat Al-Quran yang mirip begitu artinya. Dia tanya sama polisi, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa tadi? Polisinya jawab, siratal ladzina an'amta alaihim. Tanya lagi polisi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. 3 kalinya sudah putus asa sambil nangis. Ihdinas siratal mustaqim. Polisi yang gak tega lihat nenek-nenek nangis. Polisinya jawab, sadaqallahul azim. Selesai urusannya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah ini kembali. Kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah. Bahkan Al-Quran mengajarkan kita doa yang harusnya, mohon maaf, selayaknya dan seyogyanya kita baca setiap sholat apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati ini setelah engkau berikan hidayah. Condong kemana? Kepada kesesatan. Engkau sudah berikan hidayah ba'da idh hadaitana. Maka apa? Kita minta agar Allah selalu memberikan rasa istiqamah, hidayah itu, sehingga kita tidak benar-benar tersesat di dunia ini. Kenapa? Karena banyak godaan, banyak rayuan, banyak jebakan-jebakan iblis, setan, yang mengakibatkan kita terjebak dari jebakan setan, iblis, sehingga kita banyak yang menyimpang daripada tuntunan syariat yang telah digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Maka jaga hati kita. Bu, jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati lentera. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ikhlaskan suami kalau mau nikah lagi. Ibu. Masya Allah. Ada satu kisah ibu. Ada suami istri datang ke dokter. Setelah sekian lama nunggu sampai di depan dokter, dokter tanya, siapa yang sakit? Ibu bapak? Dua-duanya dok. Oh ibu bapak sakit? Iya. Sejak kapan sakit? Sejak 1 minggu yang lalu kurang lebih dok. Sama penyakitnya? Sama dok. Apa yang dirasa? Gelisah, pusing,
nggak menentu perasaan, nggak enak perasaan, pokoknya nggak bisa tidur dok. Ditanya lagi yang lebih jelasnya, sejak kapan ibu bapak merasakan itu? Dijawab sama istrinya, sejak tetangga beli mobil baru dokter. Kira-kira yang dirasa sama sepasang suami istri ini, dokter bisa ngobatin nggak? Hah? Dokter bisa kasih obat tidak? Dokter bisa kasih resep tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang dirasakan oleh sepasang suami istri ini adalah penyakit yang berasal dari hati. Yang kita namakan penyakit hati. Penyakit hati itu lebih bahaya daripada penyakit fisik. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, penyakit di dalam diri manusia itu ada dua. Ada penyakit fisik, badan, ada penyakit batin, hati, jiwa. Penyakit fisik, maaf, yang ngerasain penyakitnya orang yang punya penyakit, orang lain nggak ngerasain. Tapi penyakit hati, orang lain yang merasakan penyakitnya, yang punya penyakit terkadang tidak merasa dirinya punya penyakit. Loh kok bisa? Bisa. Contoh, penyakit kolesterol kita kambuh, lambung kambuh, tensi kita naik. Kira-kira yang ngerasain siapa? Kita sendiri. Orang lain cuma, oh begitu ya, oh begitu ya Kasina, minum obat. Yang benar-benar merasakan ketika kolesterol naik ini tegang kepala, kita. Yang merasakan ketika asam lambung ini naik, mual, nyeri hati, kita. Orang lain tidak merasakan. Betul? Tapi penyakit hati. Apa? Orang yang sombong. Orang lain yang merasakan kesombongannya, bahkan dirinya tidak merasa dirinya sombong. Betul tidak? Betul. Penyakit hati itu luar biasa. Penyakit fisik tidak, mohon maaf, hanya rusak urusan dunia. Tapi penyakit hati, rusak dunia, bisa pengaruh urusan akhirat. Nggak ada nanti di akhirat. Kenapa Ki masuk neraka? Oh, saya masuk neraka karena kolesterol. Dia nggak ada. Saya masuk neraka karena kanker. Dia nggak ada. Itu penyakit fisik. Apa? Rata-rata urusannya karena penyakit hati. Makut tu ibadah. Masek ke. Mabor, macing, mapediat, masiriat, mau, wah. Apa selain mangoa atau apa? Ada satu, maceceng, maceceng. Dan yang atas yang lebih parah penyakit hati adalah apa? Syirik, menduakan Allah. Ini yang harus kita sikapi. Karena terjadinya silaturahmi putus alias baku bombe urusannya karena penyakit hati. Betul tidak? Karena dengki, karena iri, karena disakiti, hatinya marah, lalu marahnya disimpan, lalu mohon maaf dia balas dendam. Saya sakit hati, biar nih, malas saya bicara sama dia, malas, gengsi, ngapain saya bicara sama dia, bahkan yang lebih parah, saya tidak akan pernah maafkan dia, walaupun dia minta maaf. Siapa kamu? Allah saja maaf pemaaf, kok dia tidak mau memaafkan. Sakit hati Ustazah, sakitnya tuh di sini. Ya Allah, sesakit-sakitnya kita, jangan sampai hati kita tertutup untuk bisa memaafkan orang lain. Kenapa? Karena memaafkan adalah kebenaran yang hakiki.
Karena memaafkan akan menjadikan hidup kita tenang. Karena memaafkan hidup kita akan tentram. Kenapa? Karena kita insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Biasa nonton Islam itu indah. Hah? Biasa? Biasa ya? Ya. Nanti hari Minggu lihat juga ya. Insya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bu. Ada yang baku bombe? Banyak. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ada yang baku bombe? Bu. Biasa bombe sama laki tak? Bapak biasa dibombe sama Beneta Pak? Masya Allah. Bu Haji biasa bombe. Oh biasa. Biasa. Tapi ingat, Ibu, boleh bombe sama laki tak pagi silakan. Gak apa-apa. Boleh bombe sama laki tak siang. Boleh bombe sama laki tak sore. Tapi malam hari sebelum tidur jangan ada bombe di antara kita. Kenapa? Salasatun la tarfa'u salatuhum ala ru'usihim shibran. Ada 3 golongan macam manusia yang salatnya tidak terangkat walau hanya 1 jengkal di atas kepalanya. Apa maksudnya tidak terangkat di atas kepalanya walau hanya 1 jengkal? Banyak yang menafsirkan ulama, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan tersebut? Salah satunya adalah imam yang mana makmumnya benci kepada imamnya. Yang kedua adalah siapa? Yaitu imra'atun batat wa zawjuha sahitun laha. Seorang istri yang tertidur pulas tapi dalam keadaan suaminya marah, tidak rela, tidak ridho kepada istrinya. Sebanyak apapun dia bangun dari tidurnya sholat, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu. Jadi nggak apa-apa pagi berselisih. Pak, bombe diamkan. Tapi malam, melo matindro, mau istirahat, dekati suami tak. Pak. Nah, diam suami tak. Papa. Masih diam suami tak, nggak mau nengok. Dekati dia, peluk dia dari belakang. Sentuh dia di daerah rawan. Sambil mohon maaf Pak, katakan kepada suami tak, Pak, Mama tidak akan bisa memejamkan mata ini sebelum Papa tersenyum kepada Mama. Jadi begitu Pak Haji. Wajar, suami istri itu bertengkar wajar. Itu bumbu-bumbu pernikahan, itu yang bisa menguatkan. Karena dari perbedaan tersebut, dari perselisihan tersebut,
kita bisa ambil jalan tengahnya, kita bisa mengambil jalan keluar dari setiap permasalahan. Tapi apa? Jangan sampai perbedaan perselisihan itu, mohon maaf, memporak-porandakan hati kita, mengeruhkan hati kita, mengotori hati kita dengan kebencian, dengan kemarahan. Maka apa? Maka Rasulullah begitu cerdas. Boleh kita tidak baku bicara pagi malam, tetapi pagi siang sore, tapi mau tidur dengan mengeluarkan hadis, tidak akan pernah diangkat sholatnya oleh Allah. Orang-orang, mohon maaf, salah satunya istri yang tidur tapi suaminya tidak ridho kepada istrinya. Pun sebaliknya, para tafsir mengatakan pun sebaliknya, suami tidak akan pernah diterima sholatnya kalau dalam keadaan tertidur istrinya tidak ridho kepada suaminya. Pak Haji, iya. Biasa bikin marah benek tak Pak Haji? Hah? Oh biasa. Masya Allah ya Rahmannya Karim. Inilah yang namanya keadaan berumah tangga. Maka dari itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, perlu tadi kita menjaga silaturahmi. Nah, silaturahmi ini akan terjaga ketika kita bisa menata hati kita. Tadi dari penyakit-penyakit hati. Orang yang sombong, orang yang maberok, orang yang mencingkang, itu pasti nanti ujung-ujungnya akan meremehkan seseorang. Kenapa? Karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling tercantik, terkaya, terpandang, terhormat, pokoknya termanang lah. Ada orang yang berbicara, siapa sih itu yang bicara? Gak tahu apa-apa. Insya Allah ya Rahman ya Karim. Bahkan Pak, Bu, Rasulullah mengatakan, unzur maqal wala tangzur mangkol. Lihatlah pembicaraannya, jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau ada anak kecil yang berbicara di situ ada kebaikan, dengarkan. Barangkali kita tidak tahu apa yang dibicarakan, sebelumnya tidak tahu, tapi ketika anak itu berbicara, oh begitu, ilmu lagi. Walaupun dia anak kecil di bawah kita. Siapapun. Mohon maaf. Saya pertama datang ke sini, ke Sulawesi. Saya kan bukan orang Sulawesi. Lakiku dia orang Pindrang. Saya orang Bogor, Jawa Barat. Magerta kapang orang Sulawesi ya? Magerta itu? Masya Allah, jauh-jauh menyeberangi lautan. Dapatnya orang Sulawesi. Ya Allah ya Rahmannya kan. Padahal ibu saya sedikit cerita. Saya tinggal di Tanjung Priuk. Asli Bogor, tapi saya lahir besar di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Itu orang Tanjung Priuk kebanyakan orang Sulawesi Makassar. Toh? Nah itu kalau orang Sulawesi Makassar kalau berantem bawa-bawa parang. Nah ini kita yang orang selain Sulawesi karena tidak terbiasa kan jadi takut, parno. Sehingga apa? Ibu saya almarhum bilang, Neng, Umi mah berharap berdoa jangan sampai punya menantu orang Sulawesi. Kenapa Umi? Itu kalau berantem bawa-bawa parang. Takut. Pas suami saya melamar, diterima. Ditanya sama saya tanya, Mi, katanya nggak mau cari menantu orang Sulawesi. Kenapa diterima? Lain, ini kan Sulawesinya Pindrang. Ya Sulawesi Tanjung. Enggak, lain katanya kalau orang Pindrang katanya. Karena memang di situ kan rata-rata Makassar, mohon maaf. Masya Allah ya Rabbana Karim. Walaupun tidak semua sih, tapi itu kan menjadi mohon maaf, menjadi karena sudah terbiasa seperti itu. Jadi apa? Kembali lagi, mohon maaf tadi apa sih kok cerita saya kok lari-larinya ke situ ya? Bu, tadi cerita apa Bu?
Hah? Cerita apa tadi? Oh, keharmonisan rumah tangga. Iya, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, Ibu Bapak hadirin hadirat, kita bisa mohon maaf menjaga hati kita. Kalau hati kita sudah dikotori tadi dengan penyakit-penyakit hati, sombong, maboro, macingkang, merasa dirinya paling hebat, dan sebagainya. Apalagi tadi kita merendahkan orang. Tadi saya cerita, saya pertama datang ke sini, karena saya bukan orang Sulawesi, saya dibawa suami saya, ikut suami, meninggalkan keluarga, sampai di Sulawesi, saya pertama kali ceramah dipanggil di Pindrang, di daerah bawah, mau ke arah Polman. Pas saya datang, ada bapak-bapak nyeletuk, "Aih, makun resi penceramahnya." Saya pada saat itu nggak paham, karena belum paham bahasa Bugis. Tapi lama-kelamaan, oh, seakan-akan itu nadanya, "Aih, aih, makun resi," begitu. "Aih," kalau misalkan kita meremehkan, "Aih, anak kecil sih, ai makun resi penceramah." Nah, ya Allah, itu kan seakan-akan meremehkan. Padahal apa tadi saya bilang, unzur maqal wala tangzur mangkol. Lihatlah apa pembicaranya, jangan lihat siapa yang berbicara. Maka orang-orang yang selalu merendahkan orang lain, itu hatinya diliputi dengan kesombongan. Padahal sombong itu adalah salah satu warisan iblis. Kenapa iblis tidak masuk surga? Dikeluarkan dari surga. Bahkan mohon maaf, dia dilaknat oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilaknat, dirajam iblis setan. Kenapa? Karena kesombongannya dia disuruh patuh, tunduk, sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa? Aba wastakbar. Dia tidak mau. Kenapa? Karena dia sombong. Nah, karena kesombongannya itulah. Kenapa dia sombong? Merasa hebat. Saya tercipta dari api, Adam dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat sombong. Amin. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu, reparasi hati kita, sering-sering masuk bengkel untuk membengkeli hati kita, perbaiki hati kita. Salah satunya ada apa? Mujalisan ma'as sholihin, sering duduk di majelis-majelis taklim, sering dengar, mohon maaf, taklim, sering duduk dengan orang-orang soleh, maka insya Allah itu salah satu untuk bisa membersihkan hati kita. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran, dan yang kedua, apa Bu? Yang kedua apa Bu? Sering kita suasa sunnah. Yang ketiga, mujalasan ma'as sholihin, sering duduk dengan orang-orang soleh. Yang keempat, sering kita bangun sholat malam. Dan yang kelima, sering berzikir kepada Allah. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyil azim. Lanjut kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Maka insya Allah ketika kita sering baca Quran, pahami artinya, pahami maknanya,
Lalu kita sering, mohon maaf, puasa sunnah, kita sering duduk di hadir majlis taklim, kita sering malam tengah malam salat, lalu kita sering berzikir kepada Allah, maka perlahan-lahan hati kita akan dijaga, akan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak akan bisa bermanfaat harta tak, warang parang tak, doi, bola, galung, darah, otot, bahkan mohon maaf laki bini, anak-anak tidak akan bisa memberikan manfaat illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang dapat di hadapan Allah dengan hati yang mapaci, dengan hati yang selamat, terhindar dari sombong, maborro, maseke. Saking masekenya dia malas bayar hutang. Bahkan ditagih galakan dia. Masya Allah, padahal apa ibu? Bu. Rasulullah pernah ada satu kisah, ada sahabat meninggal dunia. Lalu Rasulullah ingin memandikan, tapi tiba-tiba Rasulullah tahu bahwa sahabat itu punya hutang. Rasulullah bilang, saya tidak akan memandikan sahabat ini sampai ada yang menjamin hutangnya sahabat ini, baru saya memandikan. Baru langsung ada yang menjamin, baru Rasulullah mohon maaf mau memandikan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ruhnya orang yang punya hutang yang masih ada sangkutan dunianya itu tidak akan diterima, alias menggantung baina sama wal ard, antara langit dan bumi. Makanya ibu, bu, sehat, cicilannya sehat, lancar. Kalau ibu punya hutang, tolong disampaikan sama keluarga tak. Minimal sama suami tak, sama anak-anak tak, biar tahu. Nanti kalau kita meninggal dunia, oh, mama punya hutang di sini, di koperasi ini. Tambah amplop ya Pak ya. Masya Allah ya Rahmannya Karim. Sehingga apa? Ketika mohon maaf kita meninggal dunia, keluarga tak tahu ada sangkutannya. Sehingga apa? Diselesaikan dengan keluarga tak. Mohon maaf, keluarga tak aman, kita pun aman. Mohon maaf, orang-orang koperasi pun yang dipinjamin pun aman. Karena apa? Ahli waris itu mohon maaf bukan hanya mewarisi harta kita. Itu apa? Harta itu tutupin dulu hutang-hutangnya, baru bisa dibagi warisannya kepada ahli waris. Tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Ada sangkutannya dunia. Baru mau masuk surga kata utang stop. Jangan engkau masuk dulu. Kenapa? Urusannya belum selesai, urusan dunianya. Maka ibu, bu, yang lebih aman mah mohon maaf kalau bisa jangan punya utang. Tapi kalau nggak punya utang, koperasi nggak jalan. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi ya itulah, ada yang namanya konsekuensi, sehingga apa? Kita tidak akan pernah terhalang nanti di akhirat. Ini jangan sampai maseke. Kenapa? Bakhil. Ba'idum minan nas wa ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah. Orang yang seke jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah. Orang yang Masya Allah. Bu, rizki kita itu cuma 3.
Ma tak, apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itulah dalek tak. Ini tadi ini yang kita dibagi, sudah dibagi semua? Udah? Udah? Sudah dimakan semua? Belum tentu dalek tak. Kenapa? Belum masuk ke mulut. Ini saya di hadapan saya ada buah, ada ini, belum tentu dalekku. Selesai acara mungkin saya langsung pulang, nggak sempat makan, belum tentu dalekku. Kecuali dibungkusin sama pengurus. Enggak Pak, bercanda. Masya Allah. Makan balik rako, keluar jadi kotoran. Makan telok, keluar jadi kotoran. Makan nasu pelekok, keluar jadi kotoran. Betul? Enggak mungkin makan telok, keluar telok. Tanya manu. Akal tak, apa yang sudah kita makan masuk mulut, itulah dalekta. Jadi yang belum dimakan, belum tentu dalekta. Yang kedua, rezeki kita kata Rasulullah apa? Ma labista, apa yang sudah kita pakai lalu usang, itulah dalekta. Kerudung baju yang sudah kita pakai, itulah rezeki kita. Yang belum dipakai belum tentu dalekta. Maka ibu kalau bisa beli baju baru langsung pakai. Langsung. Kenapa? Jangan tunggu nanti. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa dapat nanti atau tidak. Bu, kenapa tidak dipakai baju tak? Nanti pi, kalau pengantin. Bu, kenapa kerudung tak tidak dipakai? Nanti pi, lebaran. Ternyata belum sampai lebaran, mati. Daleka bukan? Jadi daleknya siapa? Bisa jadi dalekna bemor laketa. Benemon ri laketa. Beli mukena mahal, si sesa. Apalagi Dian Risti, apalagi macam-macam lah. Masya Allah. Beli mukena baru, nggak dipakai-pakai, tunggu lebaran, mati. Suami kita mati, mau nikah lagi bingung cari mas kawinnya apa ya? Buka lemari, ada kantong plastik. Dibuka lagi, kerudung sembahyang sih. Ini saja paling mas kawinnya. Nih kami, saya terima nikahnya, kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia. Sah karena Allah. Kita yang beli, bemor laketa yang nikmati. Ya Allah. Makanya ibu, begitu juga bapak. Pak, kalau bisa beli mobil langsung pakai. Jangan tunggu nanti. Ai tidak dipakai-pakai. Kenapa? Ai matu masolang, matu rusak. Belum dinikmati, mati. Sehingga apa? Nanti yang dinikmati. Siapa yang menikmati? Lemon beneta. Tahu lemon? Lakemondri beneta. Apalagi beneta menikah sama berondong. Kita yang beli setengah mati mobil, belum dinikmati, mati laketa, gigit dalam kubur, gigit jari. Beneta sama lemon beneta naik mobil, kakak. Beli baju baru langsung pakai. Beli kerudung baru langsung pakai. Kendaraan baru langsung pakai. Punya istri baru. Dan rizki kita yang sebenarnya masodakta, apa yang sudah kita sedekahkan, itulah rizki kita. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin hadirat, dengan silaturahmi ini hati kita akan terjaga dari penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga silaturahmi kita, baik kita menjaga habluminallah dan habluminannas, dan mudah-mudahan koperasi ini semakin hari semakin sukses, semakin berkembang, dan semakin banyak memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, tidak terasa 5:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.